Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan sharing tentang tip mudah menyiapkan dana darurat dengan investasi emas. Jadi tip mudah atau tips sederhana menyiapkan dana darurat dengan investasi emas. Oke, tapi sebelumnya mari kita samakan persepsinya dulu. Dan sebelum menyiapkan persepsi, silakan klik tombol lonceng, like, subscribe, dan komen agar Anda membantu Pak B untuk memberikan support semangat. Oke, kita mulai dari persepsi yang pertama. Investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah membeli sebuah produk apapun di mana yang akan datang, berharap di waktu yang akan datang, di masa yang akan datang itu berharap mendapatkan penghasilan dari capital gain atau kenaikan. Atau bahasa kita membeli masa depan dengan harga hari ini, misalnya seperti itu. Bisa dalam bentuk capital gain saja, bisa bentuk dalam bentuk capital gain plus rental atau sewa, juga bisa capital gain plus dividen misalnya. Itu macam-macam. Kalau dividen ya saham, kalau rental ya properti, kalau capital gain ya emas, kripto dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya apa itu dana darurat ya? Dana darurat adalah dana yang bisa diakses digunakan sewaktu-waktu. Ketika kita terjadi sesuatu mendadak, misalnya kecelakaan, berobat ketika kita sakit, terus rumah tiba-tiba rusak, harus direnovasi segera karena musim hujan dan lain sebagainya. Itu adalah dana darurat. Nah, tiba-tiba motornya rusak misalnya, itu kan dana darurat. Kalau Anda tidak persiapkan, itu bisa mempengaruhi arus kas yang ada pada cash flow atau perjalanan uang masuk dan keluar di bulan itu. Oke, dana darurat menjadi sangat penting dalam perencanaan keuangan kita, baik kita yang single atau yang sudah berkeluarga. Itu kan penting ya, karena tiba-tiba itu kita nggak tahu, karena yang namanya insiden atau tiba-tiba itu tidak tahu dan mendadak biasanya. Fungsinya ya membackup kebutuhan yang mendadak, membackup sehingga kita tidak jadi utang, tidak jadi kemana-mana atau menjual yang kita punyai dan lain sebagainya, sehingga keuangan kita itu safe ya, seimbang, aman. Nah, gitu ya. Faktor penentu besar kecilnya dana darurat itu ada kebutuhan ya, kebutuhannya seberapa, jumlah tanggungannya, single atau sudah punya istri, punya anak, anaknya berapa, 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Terus biaya atau besarnya pengeluaran tiap bulan. Kan masing-masing kita itu kan berbeda. Kita rinci, kita dihitung. Kita itu belajar itu ya rinci. Buat yang rutin apa, misalnya buat bayar cicilan rumah, buat yang rutin ya, buat bayar listrik, PDAM, kerukunan lingkungan, bayar sekolah anak dan sebagainya, bayar keluarga. Kan rutin itu tiap bulan ya, terus makan, terus mungkin hiburan dan sebagainya. Dihitung berapa? Itu masing-masing keluarga itu berbeda. Misalnya jumlah keluarganya sama, bisa berbeda dalam pengeluaran, sehingga perlu cermat dalam menyiapkan dana darurat karena kebutuhan, jumlah tanggungan, besar penggunaan tiap bulan atau besar pengeluaran tiap bulan. Kalau individu yang belum menikah itu idealnya itu 6 kali ya, 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, itu idealnya. Terus ya, kalau sudah menikah idealnya itu 9 sampai 12 kali pengeluaran per bulan. Apa yang dimaksud di sini? Membuat solusi ketika misal tiba-tiba kita kena PHK, tiba-tiba kecelakaan yang harus menepi ya beberapa bulan untuk tidak bisa bekerja. Arus keuangan di rumah itu akan tetap safe, akan tetap aman karena kita punya dana darurat. Dan sampai batas waktu kan kita masih bisa, misalnya tiba-tiba di PHK kan nanti dalam waktu 6 bulan katakanlah masih bisa hidup, bertahan hidup untuk segera cari pekerjaan yang lain, atau dengan keluarga masih bisa menghidupi keluarga dalam jangka waktu tertentu. Ini pentingnya, sehingga ini sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita punya investasi tapi nggak punya dana darurat, nggak punya dana liquid, nggak punya dana yang setiap saat nanti
bisa dicairkan. Itu nanti akan mempengaruhi arus kas kita, bahkan investasi yang kita rancang, yang kita inisiasi itu nanti akan berantakan gara-gara kita tidak punya dana darurat. Oke, di sini kita membuat solusi dengan cara investasi emas. Kenapa emas? Nah, karena emas itu liquid. Emas itu hanya kalah dengan cash. Karena cash is king. Nah, emas juga sama, tapi emas harus dijual. Tapi cash juga sama, ketika cash itu berada di bank. Kecuali cashnya dipegang ya. Dipegang itu cash is king. Itu memang iya, karena ketika kita mau beli, hari itu juga bisa beli. Emas, hari itu juga bisa ngambil di bank. Ketika misalnya emasnya digital ya, bisa buyback, nanti ambil emasnya di bank, ambil uangnya. Tapi kalau fisik kan harus nunggu. Misalnya hari Minggu ya, nah itu kan harus hari Senin dulu, nanti baru bisa dicairkan. Itu kan seperti itu. Nah, emas liquid ya. Nah, caranya bagaimana? Tentukan berapa pengeluaran per bulan. Nah, dirinci tadi, apakah kalau misalnya begini hitung-hitungannya. Kalau hari ini tiga anggota keluarga, misalnya punya suami istri, punya anak satu, akan berbeda dengan punya anak dua, akan berbeda dengan single gitu ya. Tentukan berapa pengeluaran per bulan rinci, sehingga itu untuk backup, untuk bantalan, untuk jaga-jaga ketika dari sesuatu yang tidak diinginkan dan mendadak. Kapan target biar terpenuhi? Ya kita lihat jangka waktunya. Katakanlah kalau satu keluarga itu kita butuh 5 juta per bulan. Berarti kan kalau untuk yang berkeluarga kan katakanlah pakai yang 12 ya, yang maksimal, berarti kan butuh 60 juta. Kalau diemaskan berarti 40 gram. Kalau yang single berarti butuh 6 kali atau 30 juta. Berarti 20 gram. Kalau yang mau yang paling minimalis ya 3 kali, berarti butuh 15 gram. 15 juta berarti 10 gram. Ya dibagi waktunya saja, berarti setiap bulan saya harus mengumpulkan biar cepat terpenuhi dana darurat itu, saya mengumpulkan setiap bulan itu katakanlah 3 juta. Berarti bagi yang single kan berarti 5 bulan sudah safe dapat punya dana darurat. Bagi yang sudah punya keluarga sama-sama 3 juta berarti butuh waktu 10 bulan. Ya 10 bulan. Bagi yang 6 kali pengeluaran ya, itu masih yang single. Bagi yang 12 bulan, kalau satu bulannya mengumpulkan 3 juta berarti 20 bulan. 20 bulan itu safe untuk dana darurat. Itu akan sangat aman. Berarti seperti itu. Mau invest batangan boleh, digital juga boleh. Terserah Anda. Kalau batangan ya belinya, karena kan belinya harus gram-gram ya, tidak beli rupiah ya. Tapi kalau digital itu lebih fleksibel. Jadi Pak, sekarang kok ada uang sisa banyak ya Pak. Saya sekarang 3 gram itu kan sebenarnya 4,5 juta, tak tambahin jadi 5 juta. Besoknya bulan depan wah tak kurangi jadi 4 juta, sehingga balance ya, jadi punya 6 juta dalam 2 bulan. Tapi kalau fisik ya harus beli misalnya 3 gram ya 3 gram, besok naik ya 3 gram lagi, besok naik lagi ya 3 gram lagi. Pilihan ya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli simpan lupakan. Bagi yang investasinya mau maksimal. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.